Kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini adalah sebuah keajaiban yang terjadi dan mungkin gitu kalau presidennya bukan Pak Jokowi ini rasanya mustahil terjadi. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu keajaiban yang benar-benar terjadi dan itu menjadi bagian dari doa-doa kita bersama selama beberapa hari terakhir karena ketika terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang setidaknya menewaskan 130 orang. Kita semua berdoa dan berharap agar FIFA tidak menjatuhkan hukuman kepada sepak bola Indonesia. Meskipun di sisi lain, kita juga tahu bahwa sanksi atau hukuman FIFA nampaknya semacam sebuah keniscayaan. Karena ini adalah sebuah tragedi terburuk di dunia dan nggak termaafkan. Dan rasanya mustahil FIFA nggak memberikan hukuman atau sanksi. Makanya kemudian belakangan kita agak realistis berdoa supaya FIFA tidak memberikan hukuman berat kepada sepak bola Indonesia atau minimal tidak sampai berimbas kepada timnas Indonesia dan tidak sampai membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi hari ini keajaiban itu terjadi karena FIFA sama sekali tidak memberikan hukuman atau sanksi kepada sepak bola Indonesia dan itu sudah disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Dan ini bagi saya adalah sebuah keajaiban karena kalau kita berkaca kepada tahun 2015 lalu ketika sepak bola Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA, itu permasalahannya sangat-sangat sepele gitu karena Kemenpora bertanya dan meminta klarifikasi dari PSSI terkait 3 klub yang tidak lolos atau tidak diloloskan ke Liga 1. Nah, waktu itu terjadi komunikasi yang sangat buruk sehingga kemudian akhirnya FIFA menjatuhkan hukuman kepada sepak bola Indonesia dan tidak bisa berlaga timnas atau klub kita di ajang internasional di kejuaraan yang digelar oleh AFC dan FIFA. Nah, hari ini kan tragedi 130 orang terburuk di dunia. Tapi FIFA tidak menjatuhkan hukuman sama sekali karena respon atau cepat tanggapnya Presiden Jokowi menangani kasus ini. Karena 2 hari setelah kejadian, setelah tragedi ini, Presiden Jokowi langsung menelpon Presiden FIFA dan setelah itu mengirimkan atau mengutus Erick Thohir beserta surat rahasianya kepada Presiden FIFA. Dan hari ini, 7 hari setelah kejadian, FIFA berkirim surat secara resmi kepada Presiden Jokowi dan menyatakan tidak ada hukuman kepada sepak bola Indonesia. Dan ini adalah langkah yang sangat-sangat agresif dari pemerintah Indonesia dan nampaknya Presiden Jokowi sudah belajar betul, belajar banyak dari apa yang sudah pernah dialami sebelumnya. Karena kalau kita berharap kepada PSSI, ya kita nggak bisa berharap apa-apa dan itu terbukti. Atas tragedi ini PSSI hanya memberikan hukuman yang sangat-sangat ringan kepada Arema. Karena kita pikir Arema minimal akan diturunkan kepada Liga 2, Liga 3, tapi PSSI mempertahankan. Dan hukumannya hanya tidak boleh menggelar laga kandang di Stadion Kanjuruhan. Jadi hukumannya sangat ringan dan hanya kurang dari setahun gitu. Dan selain itu hukuman soal uang hanya 250 juta dan selebihnya adalah sanksi profesi kepada beberapa orang yang kemudian dilarang untuk terlibat dalam sepak bola Indonesia seumur hidupnya. Dan bagi banyak orang ini adalah sanksi yang tidak menyelesaikan permasalahan sama sekali. Makanya kemudian Presiden Jokowi mengambil jalur tersendiri gitu, mengambil langkah sendiri dengan menelpon FIFA, dengan berkirim langsung surat kepada FIFA dan diantarkan langsung oleh Erick Thohir. Dan ini adalah sebuah kombinasi yang sangat-sangat luar biasa karena yang kita tahu Erick Thohir ini pernah menjadi presiden dari klub Eropa, Inter Milan, sehingga dengan FIFA mungkin ya ada jaringan, ada hubungan yang cukup bagus sehingga langsung bisa bertemu dengan Presiden FIFA dan menjelaskan terkait apa yang sedang terjadi di Indonesia. Dan dari surat resmi ini kita patut bersyukur karena pada akhirnya kita tidak mendapatkan sanksi. Meskipun di sisi lain kita juga berpikir bahwa ini kalau nggak ada sanksinya akan ada efek jerah atau enggak gitu. Ya tapi
apapun itu kita bersyukur sekali karena nggak ada sanksi dan kita bisa melihat proses-proses yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sangat-sangat luar biasa sekali karena FIFA kemudian diajak untuk berkantor di Indonesia oleh Presiden dan itu kemudian dipastikan FIFA sudah siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia membentuk tim transisi sepak bola Indonesia dan berkolaborasi dengan FIFA dan AFC. Dan ada 5 poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait surat yang disampaikan oleh FIFA. Yang pertama adalah membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Dan ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi, diperintahkan kepada Menteri PUPR agar semua stadion yang digunakan, yang ada di Indonesia, semuanya sepenuhnya diaudit agar semuanya standar dengan standar internasional. Lalu kemudian yang kedua adalah memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Lalu ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub sepak bola Indonesia, termasuk perwakilan supporter dan mendapatkan saran dan masukan, serta komitmen bersama. Dan keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada, serta menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Jadi dari tragedi ini, dari musibah yang terjadi di Indonesia ini, kita menjadi semacam mendapatkan berkah yang luar biasa dari FIFA karena kita mau melakukan transformasi sepak bola Indonesia dan kita berharap ini menjadi sebuah langkah awal yang bagus demi kemajuan sepak bola Indonesia karena dalam pengalaman kita gitu ya di Indonesia ini kalau bisa saya petakan ada 2 tipe supporter sepak bola gitu ya. Yang pertama adalah supporter yang suka menonton klub sepak bola Indonesia, yang nonton Persib, Persija, Arema, Persebaya dan sebagainya. Lalu kelompok 2 adalah orang-orang yang hanya menonton timnas Indonesia. Ini termasuk saya sendiri gitu. Saya hanya menonton timnas dan sama sekali nggak mau nonton sepak bola antar klub karena ya kita tahu kalau ada yang kalah selalu rusuh, selalu ada lempar-lemparan batu, selalu ada kerusuhan, ada nggak fair play, ada settingan dan sebagainya. Itu sudah membuat saya kecewa selama beberapa tahun kemarin gitu sehingga memutuskan untuk nggak menonton lagi liga atau sepak bola klub antar klub di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini adalah sebuah keajaiban yang terjadi dan mungkin gitu kalau presidennya bukan Pak Jokowi ini rasanya mustahil terjadi. Ya meskipun di sisi lain ada juga peran seorang Erick Thohir, seorang yang memang berkecimpung dalam sepak bola internasional dan pernah menjadi presiden Inter Milan sehingga beliau bisa langsung bertemu, bisa menyampaikan secara langsung apa yang terjadi dan kemudian mengajak FIFA untuk membantu timnas Indonesia atau klub di Indonesia untuk bangkit setelah ini menjadi lebih baik. Makanya kemudian mau dilakukan perbaikan-perbaikan dan standar pengamanan internasional di seluruh stadion sepak bola di Indonesia. Dan saya terus terang sampai di sini penasaran sekali sebenarnya apa isi surat dari Presiden Jokowi yang dibawa langsung oleh Erick Thohir kemarin gitu. Yang membuat FIFA memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman, malah berkolaborasi dan mau membantu Indonesia untuk bangkit dalam sepak bolanya. Dan di luar itu rasanya gitu ya, kalau kita melihat pernyataan Presiden Jokowi, 2 kali Presiden menyatakan bahwa ini akan kita adakan kolaborasi kerjasama antara FIFA, AFC, dan pemerintah. Nggak ada PSSI. Ini kan adalah sebuah pelajaran atau mungkin juga pukulan telak kepada PSSI yang selama ini emang nggak melakukan apa-apa gitu. Nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya, malah ketika timnas menang, itu diakui sebagai prestasinya PSSI, padahal yang main bukan dia. Jadi memang dalam beberapa pengalaman PSSI itu memang sangat-sangat menjengkelkan sekali. Nah hari ini ketika terjadi tragedi itu PSSI sama sekali nggak ada yang mau mundur, nggak ada yang mau minta maaf dan merasa bersalah kemudian meninggalkan jabatannya, nggak ada. Semuanya bertahan dan hanya memberikan sanksi-sanksi administratif kepada Arema gitu. Sama sekali nggak ada terobosan dan pembaharuan dari apa yang sudah dilakukan oleh PSSI. Makanya kemudian Presiden Jokowi langsung mengambil jalur pintas dan ini adalah sebuah keajaiban lainnya karena selama beberapa tahun terakhir, karena saya juga cukup mengamati
sepak bola Indonesia dengan segala intrik politiknya. Kalau kita ingat dulu PSSI itu sempat ada dualisme antara Lanyala dan antara PSSI dan KPSI, lalu kemudian muncul istilah-istilah bahwa pemerintah sama sekali tidak bisa mengintervensi PSSI, pemerintah sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan FIFA karena itu kewenangan atau wilayahnya PSSI. Tapi hari ini Presiden Jokowi membuktikan bahwa Presiden pemerintah mampu berkomunikasi dengan FIFA dan langsung berkirim surat, dan ajaibnya surat dari FIFA sama sekali tidak ditujukan kepada PSSI tapi kepada Presiden atau pemerintah Indonesia. Dan bagi saya ini melegakan sekali gitu, karena sejak tahun 2010 lalu kita tuh kalau ingat dualisme PSSI di mana ketua PSSI pernah memimpin dari dalam penjara, sebut saja namanya Nurdin Halid gitu ya. Itu kelam sekali rasanya sepak bola Indonesia sampai hari ini gitu. Kita nggak pernah punya PSSI atau ketua yang peduli terhadap sepak bola. Semuanya hanya peduli kepada kepentingan politik semata. Sehingga ketika hari ini Presiden Jokowi melakukan terobosan yang luar biasa, mungkin nggak semua orang paham gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang mengikuti betul PSSI dan sepak bola Indonesia selama berpuluh tahun yang lalu, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah gagasan atau langkah yang sangat-sangat agresif yang mungkin nggak terprediksi oleh PSSI sendiri gitu. Mereka mungkin nggak ngira kalau Pak Jokowi bisa berkirim surat, mengutus Erik langsung ketemu dengan FIFA dan langsung dinyatakan tidak ada sanksi untuk sepak bola Indonesia. Nah hari ini ya mungkin kita senang, rakyat Indonesia senang, tapi PSSI mungkin mereka sudah ketar-ketir karena mungkin setelah ini PSSI mungkin dibubarkan atau diganti ketuanya atau entah apapun itu. Tapi pada intinya dunia internasional, Presiden FIFA dari kejadian ini percaya betul, sangat percaya kepada kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga mereka atas trust atau kepercayaan itu tidak mau menjatuhkan hukuman kepada Indonesia dan malah mau bekerjasama, berkolaborasi, membenahi sepak bola Indonesia, mentransformasi ke arah yang lebih baik. Semoga setelah itu kita punya klub yang bisa bermain dan bisa berbicara banyak dalam kancah internasional, bisa memenangkan Piala Asia misalkan gitu ya. Timnas kita juga bisa berlaga di Piala Dunia dan sebagainya. Semoga setelah itu klub-klub kita menjadi klub yang lebih profesional secara pendanaan. Ya karena dalam beberapa tahun terakhir itu kan masih disubsidi sama dana APBD dan sebagainya. Semoga setelah ini kemudian menjadi klub yang profesional seperti klub-klub di Eropa yang bisa membiayai kehidupan pemainnya dan bisa memberikan kesejahteraan luar biasa kepada pemainnya, sehingga itu kemudian membuat kompetisi di Indonesia semakin baik, semakin profesional dan tidak berakhir ricuh atau rusuh seperti sebelum-sebelumnya. Karena di Indonesia itu kalau yang antar klub gitu ya, kalau selesai bertanding, kalau misal kalah, kalau tuan rumahnya kalah selalu rusuh. Yang pemain-pemainnya, pemain lawan itu ditimpuki, dipukuli. Dan itu nggak ada sejarahnya di dunia gitu. Di dunia cuma Indonesia ketika ada tim sepak bola atau klub yang mau bertanding tandang gitu ya, itu harus dikawal sangat-sangat ketat dan bahkan harus masuk barakuda. Dan ini nggak cuma terjadi kepada level klub. Timnas Indonesia atau timnas kita ketika bertanding melawan timnas lain itu juga kadang terjadi aksi-aksi semacam itu. Sehingga ya itu semoga ke depan setelah ada transformasi ini, semoga ke depan supporter kita jadi lebih baik. Semoga dari tragedi 130 orang meninggal dunia ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada gunanya rusuh-rusuh itu gitu ya. Dan salah satu poin penting dari surat FIFA itu adalah komitmen bersama, komitmen antar klub, antar supporter di Indonesia, sehingga ya ke depan lebih profesional, lebih baik, tidak ada rusuh-rusuh dan menjadikan sebuah kalah menang itu menjadi sebuah konsekuensi yang biasa dan nggak perlu ditanggapi dengan kerusuhan atau kericuhan. Ya terima kasih kepada Presiden Jokowi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Erick Thohir gitu ya. Sejarah akan mencatat bahwa Erick Thohir sebagai pemberi pengantar surat yang mampu menyelamatkan sepak bola Indonesia, rasanya nggak tahulah apa yang akan disampaikan oleh
supporter sepak bola dan klub di Indonesia kepada Erick Thohir, tapi ini sungguh luar biasa bagi saya pribadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menyelamatkan sepak bola Indonesia, dan selebihnya semoga ke depan supporter kita, supporter dan klub kita itu tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berbenah menjadi lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.